Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Denny Gunawan di Jalan-Jalan Review. Sekarang saya berada di perumahan Citraland Puncak Tidar Malang. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya kalau mendengar nama Citraland. Jika kalian sekarang lagi mencari rumah hunian yang lokasinya sangat strategis di Kota Malang dengan konsep lingkungan yang sangat nyaman, pastikan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Karena di video ini saya akan mereview salah satu rumah contoh terbarunya. Kira-kira seperti apa rumahnya? Pantengin terus ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian. Oke, tidak perlu panjang lebar, kita langsung cus ke lokasinya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan rumah contohnya. Untuk rumah contoh di belakang saya ini adalah tipe New Bristol. Untuk luasan rumah ini seluas 105 meter persegi dengan dimensi 7 x 15. Sedang untuk luas bangunan sendiri seluas 78 meter persegi. Oke, untuk kita lihat untuk tampilan fasadnya ya. Rumah ini sudah mengusung konsep modern Mediterranean. Bisa kita lihat untuk bagian atapnya, dia menggunakan bentuk limasan ya. Dan untuk pelapis atapnya, dia menggunakan genteng cor. Untuk bagian atas, dia hanya terdapat bukaan jendela yang cukup banyak ya. Untuk tone warnanya di sini, dia menggunakan warna abu-abu tua, abu-abu muda, serta warna putih. Oke, mungkin kita lanjut ke fasad lantai satunya. Ini adalah area carportnya teman-teman. Untuk area lebar carport di sini, lebarnya sekitar 4 meter ya. Ini cukup untuk satu mobil dan juga satu sepeda motor. Untuk material lantai carportnya di sini dia menggunakan granit tile motif batu andesit ya. Untuk ukurannya 30 x 30. Sangat menarik ya, tampilannya jadi natural sekali. Kemudian di bagian belakang, bagian dinding fasad lantai 1, dia menggunakan cat tekstur teman-teman yang dipadukan dengan cat polos ya. Nah, di bagian samping ini juga sudah diberikan bukaan jendela yang cukup besar ya. Di sini dia menggunakan frame alumini. Sedangkan untuk bagian tengahnya, dia diberikan aksen peta-peta ya, berhubung dia mengusung konsep modern Mediterranean. Untuk bukaan jendelanya di sini, dia menggunakan bukaan sliding ya, jadi bukan geser. Kemudian, untuk rumah ini nantinya include dengan kanopi ya teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat untuk rangkanya dia menggunakan besi hulu, dan pelapis kanopinya dia menggunakan tab UPVC ya. Oke, kita lihat ke bagian kanannya. Di sini terdapat area lahan hijau ya. Untuk lebarnya di sini sekitar 3 meter, teman-teman. Untuk area taman hijau di rumah contoh ini, dia diberikan tanaman pohon kamboja ya. Sangat menarik untuk tampilannya. Kemudian di bagian bawahnya dipadukan dengan batuan koral. Selanjutnya kita masuk ke area terasnya. Nah, untuk area teras di sini dia tidak terlalu besar ya. Tapi di sini dia diberikan pot tanaman cukup besar guna mempercantik tampilan fasad depan rumahnya. Yang menariknya di atas teras ini juga sudah diberikan topian dengan bentuk yang cukup estetik ya. Jadinya ketika di area teras ketika hujan juga kita aman pastinya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke area rumahnya, di sini terdapat suatu ruangan teman-teman. Mungkin bisa saya sebutnya adalah area foyer ya. Untuk area foyer di sini tidak terlalu besar luasannya, jadi sekitar 2 x 1. Nah, di area ini bisa kalian fungsikan untuk kalian taruh rak sepatu ya, beserta bench tempat duduk. Jadinya ketika kalian mau lepas atau mau pasang, kalian bisa duduk di sini. Oke, mungkin itu aja. Kita langsung lihat untuk bagian dalamnya ya. Ya, teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam rumahnya ya. Ini saya berada di area ruang keluarga ya. Bisa dilihat di sebelah kanan saya ini sudah disediakan sofa. Ini cukup untuk 3 seat ya. Kemudian juga terdapat coffee table dan sudah tersedia karpet. Kemudian di sisi kiri ini adalah area meja TV-nya teman-teman. Tapi berhubung di rumah contoh ini dia hanya difungsikan untuk tempat taruh figura saja ya. Untuk di sini juga sudah disediakan bukaan storage, ada 2 kabinet ya.
Kemudian masih dipercantik dengan adanya lampu. Untuk material di sini semuanya finishing HPL ya dengan motif kayu. Nah, di bagian atas ini juga cukup menarik teman-teman. Di sini terdapat void yang langsung mengarah ke arah bukaan jendela yang terdapat di fasad lantai 2 tadi ya. Oke, kita lanjut. Di bagian samping meja TV ini langsung dipadukan dengan area, bisa saya bilang meja makan ya teman-teman. Untuk area meja makan di sini memang tidak terlalu besar. Dia mengoptimalkan segi ruang ya. Bisa dilihat untuk area meja makannya berada di bawah tangga ya. Untuk tampilan desainnya cukup menarik, jadi dia mengikuti posisi kemiringan tangga. Nah, yang menarik teman-teman, ini misalkan ketika sudah selesai makan, dirapikan, ini juga bisa difungsikan sebagai tempat kerja atau untuk tempat baca buku juga masih bisa ya. Jadi bisa multifungsi lah intinya begitu. Di bagian atas juga bisa diberikan ambalan untuk kalian taruh hiasan, foto-foto, dan lain-lain. Ini sudah disediakan 2 kursi. Untuk kursinya cukup menarik ya bentukannya. Di bagian bawah juga diberikan lampu, jadi tampilannya lebih terang ya, tidak gelap, jadi lebih cantik lagi. Untuk sekedar info teman-teman, untuk rumah ini dia menggunakan granit tile ukuran 60 x 60 ya untuk bagian lantainya, dan terdiri dari 2 kamar tidur ya. Nah, kita coba lihat untuk kamar yang pertama di lantai ini. Yuk. Nah, sekarang saya berada di kamar pertama di rumah ini, teman-teman. Untuk di rumah contoh ini tapi digunakan sebagai area ruang kerja ya. Bisa dilihat di sini sudah disediakan meja kerja, kursi, dan di belakang disediakan kabinet storage untuk penyimpanan buku. Untuk ruangan ini dia hanya perpaduan antara wall panel kayu dengan wallpaper. Untuk bagian wallpaper berada di sisi depan dan kiri saya ya. Sedang untuk bagian belakang ini dia hanya menggunakan cat polos saja. Untuk bukaan jendela, sirkulasi udara juga tidak perlu dilakukan ya. Di sini sudah terdapat bukaan jendela yang seperti saya jelaskan tadi. Bukaannya sliding dan langsung mengarah ke arah karpet depan. Pastinya untuk bukaan cahaya dan juga sirkulasi udara sangat bagus di area ini. Oke, kita lanjut ke area berikutnya ya. Nah, sebelum kita ke area kamar mandinya, di bagian depan ini sudah disediakan area wastafel ya teman-teman. Bisa dilihat untuk tampilan wastafelnya di sini sangat cantik ya. Diberikan kabinet gantung, di mana di sini juga disediakan kabinet storage penyimpanan untuk handuk ataupun peralatan kamar mandi juga bisa ya. Dan menariknya di bagian atas wastafel diberikan cermin yang cukup besar ukurannya ya, sampai ke atas plafon. Jadinya ini juga memberi kesan luas ya untuk di area ini. Oke, kita coba intip untuk kamar mandinya. Untuk kamar mandi di sini luasannya tidak terlalu besar ya, jadi sekitar 1,8 kali 1,5. Nah, di sini juga terdapat split level ya. Ada kemiringan sedikit untuk area showernya. Jadi air bakal mengalir ke arah sudut kanan sini. Nah, di sini terdapat area shower dan kloset. Yang menariknya adalah di bagian atas juga sudah terdapat skylight teman-teman. Pastinya ini sangat membantu ya dari segi cahaya dan juga membuat ruangan ini jadi tidak lembab. Kemudian di bagian sisi dinding dia menggunakan granit tile dengan ukuran 40 x 40. Di mana di sini juga masih difungsikan juga sebagai tempat peletakan botol sabun atau sampo ya. Jadinya lebih ringkas. Oke, kita lanjut ke kamar berikutnya ya. Ya teman-teman, sekarang kita berada di master bedroomnya ya. Bisa dilihat di sini untuk bednya dia menggunakan ukuran 160. Yang menariknya di bagian bawah dipannya terdapat storage penyimpanan berupa 2 laci ya. Di bagian belakang bednya terdapat wall panel dengan corak kayu. Kemudian dipadukan dengan bagian kanan kiri diberikan nakas. Untuk bagian dinding ruangan kamar utama ini semuanya full wallpaper ya teman-teman. Di bagian depan bednya juga sudah diberikan border pakaian. Yang menariknya di bagian kanan saya terdapat bukaan jendela yang cukup besar ya. Bukaan jendela di sini dia menggunakan frame alumini dengan bukaan swing yang langsung mengarah ke taman belakang. Nah, seperti apa taman belakangnya? Yuk kita coba intip. Sekarang saya berada di area belakangnya teman-teman. Di depan saya terdapat area dapur. Untuk area dapur di sini tidak terlalu besar ya. Lebarnya sekitar 130, tapi cukup fungsional. Di mana di sini terdapat area sink. Kalian tinggal tambahkan kompor saja untuk bagian sini ya. Untuk storage penyimpanan juga sudah disediakan ya di bagian bawah dan atas, dan juga sudah terdapat ambalan terbuka. Kemudian di bagian top table-nya
dengan backsplash dia menggunakan material yang sama ya. Untuk bagian lantai, di sini dia menggunakan granit tile dengan motif batu andesit ya. Untuk ukurannya dia menggunakan ukuran 60 x 30. Oke, kemudian di bagian depan saya, ini adalah area taman kering ya teman-teman. Di sini untuk bagian lantainya dia menggunakan decking kayu yang dipadukan dengan batu koral. Nah, untuk area servisnya terdapat di samping bagian dapur ya. Di situ terdapat kran. Nantinya kalian tinggal atur saja untuk peletakan mesin cucinya. Untuk area taman kering di sini dia bentuknya letter L ya. Langsung ke bagian kanan dan langsung bertemu dengan bukaan jendela di kamar utama. Oke, kita lanjut ke area berikutnya ya. Sebelum saya ke lantai 2, saya jelaskan dulu untuk bagian tangganya ya teman-teman. Di sini untuk bagian pegangan railing dan juga untuk pijakan lantainya dia menggunakan material kayu ya. Sedang untuk rangka utama tangga ini dia menggunakan besi, beserta untuk bagian dinding railingnya dia juga menggunakan besi bentuk silinder. Yang menariknya adalah di bagian lampu area void tangga ini dia sudah menggunakan saklar hotel ya teman-teman. Jadinya kalian bisa nyalakan dari bawah dan matikan di atas ataupun sebaliknya. Oke, kita lanjut ke lantai 2-nya. Sekarang saya berada di area mezaninnya teman-teman. Kenapa disebut mezanin? Karena rumah ini terdiri dari 1,5 lantai ya teman-teman. Untuk area di sini dia multifungsi ya. Jadi kalian bisa gunakan sebagai area ruang keluarga kedua di rumah ini. Berhubung di lantai 1 tadi untuk area ruang keluarganya tidak terlalu besar. Di sebelah kanan saya terdapat bukaan jendela paten yang langsung mengarah ke jendela di fasad lantai teratas tadi ya teman-teman. Kemudian di kiri saya, di sini untuk rumah contoh hanya disediakan storage untuk kalian simpan buku-buku ataupun hiasan pernak-pernik. Menariknya di depan saya ini juga sudah disediakan area tempat duduk santai yang langsung mengarah ke arah balkon belakang rumah ini ya. Di sini juga sudah disediakan karpet, jadinya tampilan ruangan ini lebih hangat. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat area balkon belakangnya. Ya teman-teman, sekarang saya berada di area balkon belakang rumahnya ya. Untuk area balkon di sini luasannya sekitar 2,7 x 3,5. Di sebelah kiri saya terdapat tempat duduk santai beserta coffee table-nya ya. Untuk area balkon di sini bagian lantainya dia menggunakan granit tile dengan ukuran 60 x 30 dengan corak batu alam. Oh ya, untuk area balkon di sini juga bisa kalian gunakan atau fungsikan untuk tempat barbeque bersama teman-teman kalian ya. Bisa dilihat di sebelah kanan juga sudah disediakan alat barbeque-nya. Untuk bagian railing di sini dia sudah menggunakan besi hulu. Teman-teman, untuk rumah New Bristol ini start harga dari 1,7 M ya. Bila kalian tertarik dengan rumahnya dan ingin tahu spesifikasi detailnya, kalian bisa kontak di nomor marketing yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Ya teman-teman, itu tadi review lengkap untuk rumah tipe New Bristol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Oke, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye! Untuk lantai di area teras atau area dapur di sini dia menggunakan granit tile dengan ukuran 60 x 20. Iku.